Bab 32. Di tubuhmu ada labelku. Bibir yang lembut ditutupi. Bibir Colden Ye yang dingin dan sedikit kering menutupinya dengan tidak lembut sedikit pun. Claire Sen lama tidak bereaksi, tak disangka dia dicium oleh Colden Ye. Kenapa? Colden Ye menekan belakang kepalanya, sekali demi sekali mencium meminta, ciumannya membawa rasa marah, jadi terlihat kasar. Sejak Claire Sen keluar dari Kak Joan, sejak dia menggigit bibir bawahnya di hadapannya, keinginan Colden Ye untuk mencium bibir merah itu muncul, sampai kali ini melihatnya bersama dengan Stewart Lu. Colden Ye terprovokasi. Hanya ingin menciumnya melampiaskan api amarah di hatinya, Claire Sen kembali melongo, membiarkannya mencium, saat melihat lagi, dia membelalakkan matanya, dengan tidak percaya menatapnya. Amarah Colden Ye lebih besar lagi, menghadapi ciumannya tak disangka dia tidak memiliki perasaan apapun. Tangan Colden Ye yang satunya meremas pinggangnya, setengah menarik setengah memeluknya ke atas kakinya, tubuh Claire Sen kecil, dengan cepat ditarik oleh Colden Ye, tubuhnya tak bisa dikendalikan bersandar di pelukan Colden Ye, dia secara refleks mengulurkan tangan memeluk leher Colden Ye. Supir dan Arthur Xiao jelas melihat adegan ini, hanya bisa berpura-pura buta. Mereka hanya bisa melihat jalan di depan. Arthur Xiao tidak menyangka dia bisa melihat sisi seperti ini dari Colden Ye. Claire Sen dari awalnya terkejut, hingga terakhir di bawah Colden Ye merasakan keadaan yang luar biasa, tangannya tanpa sadar juga memeluk lehernya, namun dia tetap tidak bisa mengganti napas, jadi pada akhirnya dibuat terengah-engah oleh ciuman Colden Ye, tubuhnya dengan lemas bersandar di pelukannya. Colden Ye menyadari hal ini, tatapannya menjadi lebih dalam. Dia menariknya, tangan Colden Ye mencubit dagunya. "Wanita, reaksimu memberitahu aku, kamu sangat puas." Tangan Colden Ye yang ada di pinggangnya bergerak naik, namun Claire Sen tiba-tiba marah, "Lepaskan aku." Gerakan Colden Ye berhenti, memicingkan mata dengan berbahaya. "Kenapa? Saat Stewart Lu memelukmu barusan, bukankah sangat gembira?" Claire Sen menggigit bibir bawahnya, "Kapan kamu melihatku gembira? Apa kamu tidak melihat aku dipaksa? Colden Ye, apa kamu harus menginjak harga diri orang lain baru kamu gembira?" Ekspresi di wajah Colden Ye menjadi dingin, dia menatapnya dengan tatapan dingin. "Kamu ingat, walaupun aku, Colden Ye tidak menyentuhmu, tapi sekarang di tubuhmu menempel labelku, tidak mengizinkan pria lain menyentuhmu." Claire Sen. "Lain kali, bila membiarkan aku melihatmu bersama pria lain, yang akan diinjak bukanlah harga dirimu." Selesai bicara, Colden Ye melepaskannya, bibir tipisnya bergerak pergi. Claire Sen masih duduk di atas kakinya, saat mendengar dia berkata pergi, wajahnya seketika menjadi pucat, bibirnya bergetar. "Jangan lupa identitasmu." Dia kembali memperingati. Pada akhirnya, Claire Sen menurunkan matanya, tidak bicara apapun, dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Claire Sen yang kembali ke tempat duduknya sangat diam, wajahnya terus terarah keluar jendela, tidak melihat Colden Ye sedikit pun, tapi aura di tubuhnya jelas jauh lebih muram dari sebelumnya. Setelah kembali ke rumah keluarga Ye, Arthur Xiao mendorong Colden Ye turun dari mobil dulu, Claire Sen mengikuti di belakang sambil menundukkan mata. Colden Ye tidak kembali ke kamar, melainkan pergi ke ruang baca. Claire Sen kembali ke kamarnya sendiri, menghapus riasan dan mandi. Setelah dia menyelesaikan semuanya, Colden Ye masih belum kembali, akhirnya Claire Sen berbaring tidur dulu. Baru berbaring tidak lama, ponselnya bergetar sebentar. Claire Sen melihat, ada pesan singkat dari James Lin. "James Lin, Claire, apa sudah tidur?" Melihat pesan ini, Claire Sen tanpa sadar mengernyitkan kening. Sejak bercerai sampai sekarang dia tidak pernah mengatakan satu kata pun padanya. Malam ini saat bertemu di pusat perbelanjaan adalah pertama kalinya bertemu setelah bercerai.
Teringat hal yang dia lakukan di pusat perbelanjaan, Claire Sen memejamkan mata, meletakkan ponsel, tidak membalas. Lewat beberapa saat kemudian, ponselnya bergetar kembali. James Lin, Claire, hal yang terjadi di pusat perbelanjaan tadi malam, aku bukannya sengaja tidak membantumu, sejujurnya Beth sudah akan melahirkan, aku hanya bisa menuruti pendapatnya, kalau tidak bila mempengaruhi janin tidak akan baik, kamu bisa mengerti aku bukan? Mengerti apa? Claire Sen dulu mengira James Lin baik, tapi sekarang dia merasa dia cukup aneh, sudah bersama dengan wanita lain, mengusirnya keluar, dia masih bertanya apakah dia bisa cukup mengerti dirinya. James Lin, besok kami bertemu bagaimana? Claire Sen tetap tidak membalas pesan, langsung memblokir namanya, lalu mematikan ponsel dan tidur. Setelah Golden Ye kembali, Claire Sen sudah tertidur, kira-kira karena sedikit dingin, jadi dia memeluk selimut dan meringkuk, kepalanya dibenamkan di bantal, wajahnya putih, matanya terpejam erat. Tuan Muda Ye, aku bantu Anda mengambilkan pakaian. Arthur Xiao melangkah ke dalam, Arthur Xiao bukan orang yang lemah lembut, saat berjalan suaranya juga sangat besar. Golden Ye sedikit mengernyit, dengan suara rendah berkata, pelankan suaramu sedikit. Arthur Xiao tidak mengerti jadi menoleh melihatnya sebentar, ekspresinya tidak mengerti, suaranya masih sangat besar. Ekspresi Golden Ye seketika berubah, menatapnya dengan tatapan muram, apa kamu cari mati? Suaranya ditekan sangat rendah. Arthur Xiao dibuat terkejut oleh aura dinginnya, namun tidak tersadar, dia melihat ke sekeliling, melihat Claire Sen yang tidur di atas lantai meringkuk, dia baru bereaksi. Apakah karena suaranya barusan terlalu besar, jadi Tuan Muda Ye marah? Akhirnya Arthur Xiao memelankan langkah kakinya, benar saja, Golden Ye tidak marah lagi padanya, Arthur Xiao menghela napas lega. Saat membersihkannya, Arthur Xiao tidak tahan berkata, Tuan Muda Ye pada Nona Sen. Kamu ingin berkata apa? Tidak apa-apa. Aku ingin berkata Nona Sen sekarang hamil, apakah tidak terlalu pantas bila tidur di lantai? Mendengarnya, Golden Ye mengernyit, kalau begitu memberikan ranjangmu padanya. Ekspresi Arthur Xiao berubah drastis, Stewart Lu hanya menyentuh bahunya sedikit, berkata beberapa kalimat romantis langsung kehilangan sebuah kontrak senilai 10 triliun RMB lebih, bila membiarkan Claire Sen tidur di ranjang Arthur Xiao, kalau begitu apakah dia masih bisa hidup? Berpikir sampai sini, Arthur Xiao gemetar, tidak perlu, lebih baik biarkan Nona Sen tetap tidur di lantai saja. Namun Golden Ye menjadi diam, teringat kelembutan bibir wanita itu. Bersambung.